Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Nika Maeswari Putri Manuabel, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Galang Satraji, nomor absen 7. Perkenalkan, saya Kadek Wina Paramita, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Zakir Fiskarik, absen 26. Perkenalkan, nama saya Talata Ganis Berdaliana, absen 40. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Di Indonesia kita mengenal berbagai macam karya sastra. Karya sastra lahir karena dorongan manusia untuk mengungkap tentang masalah manusia, kemanusiaan, dan masalah semesta. Namun, karya sastra adalah seni yang memiliki unsur budi, imajinasi, dan emosi. Karya sastra merupakan pengungkapan masalah hidup, filsafat dari ilmu jiwa. Karya sastra juga merupakan hasil dari ekspresi individual penulis, di mana proses kreatif tersebut dalam pengerjaannya memerlukan perenungan, penggendapan ide, dan langkah-langkah yang berbeda-beda antara sastrawan yang satu dengan yang lainnya. Dari sekian banyak karya sastra, hikayat merupakan bentuk cerita yang berasal dari Aceh. Hikayat mulai dikenal di Indonesia sejak masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Hikayat berasal dari bahasa Arab yaitu hikayat, yang berarti kisah atau cerita dongeng. Dalam sastra Melayu lama, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktiannya, keanehan, dan karomah yang mereka miliki. Namun, di zaman sekarang ini banyak anak muda, bahkan pelajar sekolah yang mulai melupakan sastra Melayu klasik yaitu hikayat. Mereka cenderung tertarik untuk membaca novel, komik, dan sejenisnya. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi di mana banyak sekali aplikasi yang menyajikan cerita-cerita secara online, membuat mereka mudah mengaksesnya hanya melalui handphone mereka. Cerita-cerita online itu pun bertemakan kehidupan pribadi, kehidupan generasi muda saat ini. Hal inilah yang membuat sastra Melayu klasik seperti hikayat sudah kurang dinikmati. Jika diperhatikan, karya sastra Melayu klasik sendiri termasuk kesastraan rakyat. Karya sastra Melayu klasik tidak berlarik dan beranonim. Karya ini tertulis dalam huruf Arab hasil sastra Melayu yang dianggap tertua dan sangat kental dengan pengaruh Islam. Semua hasil sastra zaman perlahilan berjudul hikayat. Hikayat itu sendiri berasal dari kata Arab yang berbentuk cerita sastra. Banyak nilai kehidupan atau pesan moral yang terbentuk dalam karya sastra Melayu klasik. Nilai tersebut tidak mudah ditemukan karena tidak diungkapkan secara jelas, tetapi diungkapkan secara tersirat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tinggi agar menemukan nilai-nilai kehidupan di dalam cerita. Hal ini pula membuat generasi saat ini enggan membaca teks hikayat. Biasanya, untuk memahami sebuah teks hikayat, kita harus dapat memahami karakteristik dari cerita hikayat itu sendiri. Apakah cerita hikayat tersebut mengenai kemustahilan, kesaktian, anonim, istana sentris, sehingga kita lebih bisa menafsirkan nilai moral yang kadang-kadang tersirat di dalam cerita tersebut. Pada dasarnya, cerita hikayat tidak kalah menarik dengan cerita yang lain. Hikayat juga mengandung nilai kehidupan berupa kejadian yang biasa terjadi dalam keseharian yang kemudian berfungsi sebagai bahan pembelajaran bagi para pembacanya. Nilai kehidupan tersebut berupa nilai moral, nilai yang berkaitan tentang budi pekerti, perilaku, atau tata susila dapat diperoleh pembaca dari cerita tersebut. Contoh, yaitu kewajiban belajar ilmu agama sejak kecil. Nilai budaya, nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun, umumnya berhubungan dengan budaya Melayu. Sebagai contoh yaitu perjodohan yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat kita di kehidupan yang lalu. Nilai sosial, nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat berupa nasihat yang dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh itu membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan, tidak melihat status perbedaan sosial. Nilai edukasi, nilai edukasi pendidikan, yaitu nilai pendidikan berhubungan dengan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan. Dan nilai estetika itu ada biasanya cerita yang disajikan dalam hikayat membuat keindahan.
baik dari latar atau suasana maupun kisah para tokohnya yang sesuai untuk pendidikan karakter bangsa. Dalam ini, latar belakang kami mengangkat cerita hikayat karena untuk memberikan informasi dan membuktikan bahwa sebenarnya hikayat memiliki banyak kelebihan dan pastinya tidak kalah menarik dengan novel dan cerita-cerita modern zaman sekarang. Seperti halnya, dalam hikayat dapat diperoleh majas-majas yang beragam. Tata bahasanya baik dan baku. Lain halnya dengan cerita-cerita modern zaman sekarang yang pada umumnya menggunakan bahasa gaul dan tidak mencerminkan kebajikan. Untuk itu, makalah ini kami susun agar dapat membangun kesadaran dan kebiasaan untuk membaca. Bahwa dengan memahami teks hikayat ini, kami dapat membuat generasi zaman sekarang berminat untuk melestarikan karya sastra teks tidak hanya hikayat, termasuk juga karya sastra lainnya. Dengan membuat makalah ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada para generasi muda saat ini. Maka dari itu, dengan makalah ini kami juga berharap dapat mengangkat kembali teks hikayat agar tidak dianggap lagi sebagai karya sastra yang ketinggalan zaman. Karena sesungguhnya karya sastra hikayat memiliki keunikan sendiri dan penuh dengan nilai-nilai dasar yang dapat kita gunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya saya Kak Winda Paramita nomor absen 16 akan membacakan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang kami temukan adalah rumusan masalah 1.2.1. Apakah pengertian dari teks hikayat? 1.2.2. Apa saja ciri-ciri dari teks hikayat? 1.2.3. Apa saja jenis-jenis dari teks hikayat? 1.2.4. Apa saja karakteristik dari teks hikayat? 1.2.5. Apa saja struktur dari teks hikayat? 1.2.6. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks hikayat? 1.2.7. Apa saja nilai-nilai dalam teks hikayat? 1.2.8. Apa saja unsur-unsur pembangun teks hikayat? 1.2.9. Apa saja bentuk-bentuk teks hikayat? 1.2.10. Bagaimana cara menyusun teks hikayat? 1.2.11. Apa tujuan dari pembuatan teks hikayat? Dan yang terakhir 1.2.12. Berikan contoh dari teks hikayat. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tujuan dalam pembuatan makalah ini. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian teks hikayat. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri teks hikayat. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis-jenis teks hikayat. Yang keempat, mendeskripsikan karakteristik dalam teks hikayat. Yang kelima, mendeskripsikan struktur dalam teks hikayat. Yang keenam, mendeskripsikan kaidah kebahasaan dalam teks hikayat. Yang ketujuh, mendeskripsikan nilai-nilai dalam teks hikayat. Yang kedelapan, mendeskripsikan unsur-unsur pembangunan dalam pembuatan teks hikayat. Yang kesembilan, mendeskripsikan bentuk-bentuk dalam teks hikayat. Yang kesepuluh, mendeskripsikan cara menyusun pembuatan teks hikayat. Yang ke-11 mendeskripsikan tujuan pembuatan teks hikayat. Yang ke-12 adalah mendeskripsikan contoh-contoh dari teks hikayat. Perkenalkan, nama saya Talita Ganis Brilliana, absen 40. Berdasarkan etimologis, istilah kata hikayat berasal dari bahasa Arab, yakni haka. Arti dari kata haka berarti bahwa menceritakan atau bercerita secara umum. Hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dengan mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya, keanehan, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Hikayat dapat dikatakan serupa dengan cerita sejarah yang berbentuk riwayat hidup. Di dalam hikayat ada beberapa hal yang dianggap tidak masuk akal dan penuh dengan keajaiban. Menurut KBBI Daring, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat dibaca untuk pelipur lara dan membangkit. Beberapa ahli memberikan pendapatnya, yakni ada Sudirman. 1. Dalam buku Kamus Istilah Sastra, berpendapat bahwa hikayat merupakan salah satu jenis teks cerita rekaan tentang keagungan, kepahlawanan, atau riwayat kehidupan seseorang. Hikayat berbentuk jenis kisah rekaan, di mana fiksi sering dipakai dalam karya sastra Melayu lama, di mana sastra Melayu lama mencerminkan tentang kepahlawanan dan keagungan. Yang kedua ada Pertiwi.
Hikayat sejenis dengan folklore. Folklore dapat dicerna sebagai kisah yang tidak bergantung pada sebab akibat. Hal ini disebabkan folklore memiliki teknik tersendiri untuk menikmati waktu dan lokasi secara nyata dan berbeda. Yang ketiga ada Huikeis. Menurut Huikeis, hikayat merupakan cerita roman yang disajikan dalam bahasa Melayu. Yang keempat ada Sugiarto, yaitu menurut Sugiarto, kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita atau kisah. Pada masa awal kata ini digunakan dalam bahasa Melayu, makna aslinya masih melekat. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika semua karya berbentuk prosa dalam sastra Melayu lama umumnya disebut dengan hikayat. Yang kelima ada Suherli. Menurut Suherli, hikayat merupakan berbagai jenis cerita rakyat yang termasuk ke dalam sebuah teks narasi. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menunjukkan unsur penceritaan dengan ciri-ciri berupa kesaktian dan kemustahilan dari para tokoh-tokohnya. Yang keenam ada Hidayati. Menurut Hidayati, hikayat adalah salah satu karya sastra Melayu klasik yang termasuk ke dalam jenis folklore yang terdapat dalam Khazanah Kesusastraan Indonesia. Yang ketujuh ada Riswandi dan Titin Kusmini. Menurut Riswandi dan Titin Kusmini menjelaskan bahwa hikayat berasal dari tradisi kesusastraan Arab, Persia, dan India. Hikayat merupakan jenis prosa yang isinya menceritakan kehidupan dewa-dewa dan raja-raja yang penuh dengan riwayat kejadian yang gaib-gaib. Yang kedelapan ada Kusniwanti. Kusniwanti menerangkan bahwa pengertian hikayat dapat ditelusuri dari tradisi Arab dan Melayu lama. Dasar sastra Melayu lama, hikayat dapat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan orang ternama lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizatnya. Yang kesembilan ada Hamzah. Hikayat adalah prosa fiksi lama yang menceritakan kehidupan istana atau raja serta dihiasi oleh kejadian yang sakti dan ajaib. Yang ke-10 ada Supratman. Supratman menjelaskan definisi hikayat merupakan salah satu bentuk sastra karya prosa yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng, maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kekuatan, atau kesaktiannya, dan mukjizat sang tokoh utama. Yang ke-11 ada haf'ar. Etimologis kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab hikayat, yang berarti cerita, kisah, dongeng-dongeng. Hikayat sendiri dalam bahasa Arab berasal dari bentuk kata kerja haka, yang artinya menceritakan, mengatakan sesuatu kepada orang lain. Saya Teliti Ganes Priliana, absen 40. Akan memaparkan mengenai ciri-ciri dalam teks hikayat. Dalam sebuah karya sastra tentunya memiliki ciri-ciri yang mendukung karya sastra tersebut. Dalam sebuah teks hikayat tentu memiliki ciri-ciri tersendiri. Berikut ciri-ciri dari teks hikayat. Yang pertama adalah hikayat menggunakan bahasa Melayu lama. Teks hikayat menggunakan bahasa Melayu kuno karena asal-usul ceritanya berasal dari masa Melayu klasik, dan pada masa itu masyarakat masih terikat dengan adat istiadat yang ada di sana. Lalu yang kedua ada istana sentis, membuat kisah kehidupan lingkungan istana atau sikap kepahlawanan tokoh istana. Kalau kalian perhatikan, latar belakang cerita dalam hikayat yang berlangsung di istana, terdapat ada perebutan tahta, konflik antar saudara, perjodohan putri dan pangeran, perang antar kerajaan, dan sebagainya. Itulah sebabnya hikayat bersifat istana sentris. Yang ketiga ada statis. Penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat yang lain atau hikayat dari negara lain. Unsur, kisah, dan segala hal dalam hikayat memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, hikayat menjadi salah satu karya sastra yang statis atau tetap. Yang kelima ada pralogis, unsur yang membuat cerita tentang keluar biasaan seseorang tokoh cerita sehingga terasa tidak logis bagi sebagian orang dan terasa logis bagi sebagian orang lagi. Yang keenam ada anonim. Kebanyakan penulis cerita hikayat tidak diketahui secara pasti anonim. Hikayat disampaikan melalui lisan dan turun-temurun. Meskipun begitu, ada beberapa sumber yang mengungkapkan penulis di balik cerita hikayat terkenal, seperti Mahabharata, yaitu Vyasa Krishnadewipayana yang berkebangsaan India pada tahun 400 sebelum Masehi. Lalu ada hikayat menggunakan kata arkais. Maksudnya adalah kata-kata yang jarang digunakan karena sudah lama dan tidak lazim untuk digunakan di zaman sekarang, seperti syahdan dan sebermula. Selanjutnya ada bersifat komunal
atau milik bersama. Artinya, cerita hikayat adalah cerita yang dimiliki oleh masyarakat atau milik bersama atau komunal. Karena cerita hikayat bersifat anonim dan diteruskan turun-temurun dari nenek moyang hingga ke generasi kita sekarang. Selanjutnya adalah mencerminkan ketertarikan terhadap aturan-aturan hidup bermasyarakat. Lalu adalah terbitan dan cetakannya tidak berangkat tahun dan tidak kronologis. Lalu urutan-urutan kejadian tidak tersusun secara kronologis, asal-usul tokoh raja atau bangsawan dan nama-nama tempat kejadian simpang siur, sehingga tidak seluruhnya isinya dapat dipercaya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan menunjukkan bentuk-bentuk tradisional. Banyak dipakai kata-kata hubung yang menyatakan urutan peristiwa seperti syahdan, hatta, maka, dan lalu. Banyak dipakai juga bentuk yang sama secara berulang-ulang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya An Agung Nita Masari Putri Manuaba, nomor absen 1. Baik, sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teks hikayat. Ada keberagaman cerita dalam teks hikayat membuat terbagi menjadi berbagai jenis, yaitu jenis hikayat dari segi historis dan segi isi ceritanya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari segi historis. Jenis hikayat ini sebagian besar ditemukan dalam bahasa Melayu, namun ada beberapa bahasa lain yang ditemukan dalam hikayat. Karena teks hikayat sendiri berasal dari beberapa negara yang mempunyai bahasa, agama, latar belakang serta sejarah yang berbeda. Terdapat hikayat dari Jawa. Seperti yang kita ketahui, budaya Jawa memiliki ragam dan jenis yang dipengaruhi oleh agama Islam dan Hindu. Sehingga hikayat yang diceritakan memiliki banyak kemiripan di bagian sifat, tokoh, alur seperti yang terdapat di India dan Arab. Nah, adanya dua pencampuran budaya dari dua agama yang berbeda melahirkan budaya baru. Hikayat yang berasal dari Jawa memiliki banyak pengaruh dari Hindu yang kemudian disesuaikan oleh masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam. Nah, dari hikayat Jawa ini terdapat beberapa contoh cerita hikayat. Yang pertama itu ada hikayat Panji Sembirang, ada hikayat Cekal Menepati, dan hikayat Indrajaya yang diambil dari cerita Angin Dharma. Berikut terdapat hikayat dari beberapa negara atau daerah. Yang pertama dari Melayu. Hikayat Melayu pada umumnya memiliki unsur keagamaan, yaitu agama Islam. Beberapa hikayat dari Melayu itu ada hikayat Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Wan Demam, dan hikayat Si Miskin. Yang kedua ada India. Hikayat India memiliki banyak unsur keagamaan yang berasal dari agama Hindu. Kisah-kisah yang bernuansa Hindu pada umumnya berinduk pada dua kisah utama, yaitu cerita Rama dan Mata Broto. Seiring berjalannya waktu, dua kisah utama ini pun kemudian berkembang menjadi hikayat Pandawa V yang sering kita dengar dalam tokoh pewayangan di Jawa. Beberapa contoh hikayat India yang terinspirasi dari nilai-nilai agama Hindu, yaitu hikayat Perang Pandawa yang diambil dari kisah Mahabharata, hikayat Rama yang diambil dari kisah Ramayana, serta hikayat Bayan Budiman. Baik, selanjutnya itu ada dari Arab Persia. Di Arab dan Persia, mayoritas agama adalah agama Islam. Maka dari itu, tidak heran jika sebagian besar hikayat yang muncul di sana bertemakan Islam dan memiliki nilai-nilai keislaman. Beberapa hikayat yang berasal dari pengaruh budaya Arab dan Persia ialah hikayat 1001 Malam, hikayat Bakhtiar, dan juga hikayat Amir Hamzah yang dikenal sebagai salah satu pahlawan Islam. Selanjutnya dari segi isi. Yang pertama itu ada sejarah. Hikayat sejarah sering mengisahkan tentang tokoh atau kejadian bersejarah lainnya. Cerita ini memang hanyalah fiksi, suatu khayalan sapu jangga, namun sering dikaitkan dengan kisah-kisah sejarah yang pernah terjadi pada suatu masa atau sekedar melatarkan pada suatu kejadian yang ada di dalam sejarah. Misalnya, pada suatu perang, suatu peristiwa bersejarah, atau tokoh sejarah yang memang pernah ada di dunia nyata. Namun, inti cerita tetap sajalah imajinasi sang empu cerita. Yang kedua, ada biografi. Hikayat biografi ini biasanya berfokus terhadap satu tokoh utama saja. Tokoh utama tersebut bisa jadi memang diambil dari tokoh nyata ataupun tidak. Namun secara keseluruhan, alur cerita hanyalah menceritakan tentang tokoh tersebut.
Misalnya seperti latar belakang seorang tokoh masyarakat yang dianggap pahlawan, kisah hidupnya, segala konflik dirinya, serta segala kejadian ajaib yang terjadi padanya. Ketiga itu ada agama. Kebanyakan hikayat agama ini menceritakan tentang salah satu tokoh agama, salah satu peristiwa yang ada dalam suatu sejarah agama tersebut, ataupun sekedar nilai ajaran dalam suatu agama. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ada banyak hikayat yang mengangkat kisah keagamaan, baik dari agama Islam, Hindu, maupun percampuran keduanya. Meskipun hikayat tetap bersifat tidak nyata, namun tetap mencantumkan nilai-nilai keagamaan atau ajaran agama untuk pendidik. Yang keempat, ada peristiwa. Hikayat juga menceritakan tentang suatu peristiwa besar yang memang pernah terjadi, meskipun dalam penggambarannya dipercantik dengan keajaiban-keajaiban dan mujizat. Tujuannya selainnya untuk menghibur, dapat menjadi penyemangat dalam suatu pesta ataupun semangat berperang. Yang terakhir ada cerita. Hikayat terkadang juga mengisahkan cerita-cerita roman percintaan. Terkadang hikayat ini tetap memiliki latar belakang sejarah. Namun, aroma fisik juga kerap dijumpai di beberapa hikayat, dan salah satunya adalah hikayat Malin Kundang. Nama saya Anagunita Mesari Putri Munabe, nomor absen 1. Saya akan melanjutkan materi yaitu karakteristik dalam teks hikayat. Setiap karya sastra pastinya mempunyai karakteristik masing-masing. Begitu pula teks hikayat. Teks hikayat mempunyai karakteristik. Yang pertama itu ada kemustahilan. Karakteristik hikayat yang paling umum adalah kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Artinya, cerita yang disampaikan dalam bentuk hikayat tidak logis atau tidak bisa dinalar. Contohnya itu ada air susu harimau dapat menyembuhkan sakit mata yang diderita seorang putri kerajaan. Yang kedua itu ada kesaktian. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh seperti di film superhero dalam sebuah hikayat. Contoh itu dalam kisah Mahabharata. Ada tokoh Arjuna yang memiliki kemampuan memanah di atas rata-rata. Ada pula Gatot Kaca, tokoh pewayangan Jawa yang bisa terbang tanpa menggunakan sayap. Yang ketiga itu ada anonim. Artinya, anonim ini tidak diketahui secara jelas nama cerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Meskipun begitu, ada beberapa sumber yang mengungkapkan penulis di balik cerita hikayat terkenal, seperti Mahabharata, yaitu Vyasa Krishna Dipayana yang berkebangsaan India pada tahun 400 sebelum Masehi. Yang keempat itu ada istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Yang kelima ada penyebarannya secara lisan. Penyebaran hikayat dilakukan secara lisan yang membuatnya dapat tersampaikan dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih instan memberikan nilai-nilai positif yang terdapat dalam cerita, sehingga pesan moralnya akan tersampaikan dengan cepat dan efektif. Penyebaran lisan ini juga kerap kali menimbulkan berbagai variasi karya cerita rakyat. Yang keenam itu ada tradisional. Tradisional ini mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dahulu atau adat istiadat. Hal ini menjadikan karya tersebut klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Yang ketujuh itu ada mendidik moral atau religius. Nah, nilai moral merupakan unsur ekstrinsik yang mempengaruhi karya sastra umumnya. Para penulis tidak menulis nilai tersebut secara eksplisit, melainkan tersirat dalam cerita. Sekian pemaparan dari materi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kadewina Paramita, nomor absen 18, akan melanjutkan materi yaitu struktur dari teks hikayat. Sebelumnya, ibu guru dan teman-teman pasti mengetahui apa itu struktur. Akan saya jelaskan kembali, struktur merupakan istilah yang merujuk pada bagaimana sesuatu itu disusun. Struktur ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara penulisan berbagai jenis teks yang ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu teks deskripsi, teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, maupun teks narasi. Nah, salah satunya yaitu teks hikayat. Di dalam teks hikayat terdapat 6 struktur. Yang pertama itu abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada koda.
Mulai dari struktur yang pertama yaitu abstraksi. Pada struktur abstraksi ini berisi tentang inti dari apa yang akan diceritakan. Seperti abstraksi ini menjelaskan atau menggambarkan menggambarkan secara garis besar cerita yang akan diceritakan. Contohnya pada teks hikayat yang kami sajikan yaitu Hikayat Si Miskin. Pada hikayat tersebut yang termasuk bagian abstraksi adalah kalimat pertama yang kutipannya, seorang miskin laki bini berjalan mencari rezeki berkeliling negeri antah berantah. Dari struktur tersebut kita bisa mengetahui apa yang diceritakan dalam cerita tersebut adalah seorang laki dan bini yang miskin yang sedang mencari nafkah di negeri antah berantah. Untuk struktur yang kedua yaitu ada struktur orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan dalam teks hikayat. Pada struktur orientasi ini terdapat 3 aspek penting. Yang pertama yaitu ada latar tempat, latar waktu, serta latar suasana. Ketiga aspek ini sangat mempengaruhi penulisan dari teks hikayat itu sendiri, sehingga jalan ceritanya itu menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam teks hikayat yang kami sajikan yaitu Hikayat Si Miskin, struktur ini terdapat pada paragraf pertama. Kenapa? Karena pada paragraf pertama itu terdapat 3 aspek penting. Yang pertama itu ada latar tempatnya ada di negeri antah berantah serta kerajaan. Yang kedua ada latar waktunya itu di pagi hari. Dan yang ketiga latar suasananya itu menurut kami latar suasana itu ricuh karena laki dan bini ini dilempari kayu oleh beberapa orang yang ada di sana. Oke. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Struktur komplikasi merupakan struktur yang paling penting dibandingkan dengan struktur teks hikayat lainnya. Kenapa? Karena struktur ini berisikan permasalahan yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Struktur ini juga berisikan watak atau karakter asli dari tokoh-tokoh yang akan diceritakan. Contohnya pada teks hikayat yang kami sajikan, struktur ini terdapat pada paragraf kedua. Karena pada paragraf kedua itu menjelaskan tentang permasalahan yang akan terjadi di dalam cerita tersebut serta ditunjukkannya watak atau karakter asli dari Baginda yaitu jahat karena ia mengusir laki dan bini dari kerajaan. Struktur yang keempat yaitu ada struktur evaluasi. Evaluasi berisi penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh tokoh di mana konflik atau permasalahannya itu sudah mulai mereda. Contohnya yaitu pada teks hikayat yang kami sajikan, struktur ini terdapat pada paragraf ketiga dan paragraf keempat. Karena pada paragraf tersebut masalahnya itu sudah mulai mereda, dilihat dari mereka sudah mulai bisa makan walaupun makanan yang dimakan itu masih makanan yang basi. Tetapi masalah tetap berlanjut saat istri itu meminta suaminya untuk mencarikan ia mempelam di taman kerajaan. Struktur yang kelima yaitu ada struktur resolusi. Resolusi berisikan solusi atau penyelesaian permasalahan yang dibuat oleh penulis. Struktur ini langsung mengarah pada struktur selanjutnya yaitu koda. Pada teks yang kami sajikan, resolusi ini terdapat pada paragraf kelima dan paragraf keenam. Karena pada paragraf tersebut menjelaskan tentang bahwa sang suami ini telah mendapatkan mempelam, tetapi bukan dari taman raja, melainkan dari pasar. Dan ternyata istrinya tetap menolak untuk memakan mempelam tersebut dan menyuruh suaminya kembali untuk mencari mempelam ke taman raja. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa resolusi itu langsung mengarah ke struktur selanjutnya yaitu koda. Nah, untuk struktur yang terakhir itu ada koda. Koda merupakan struktur yang berisikan amanat ataupun pesan yang ingin disampaikan dari penulis ke pembaca. Koda ini terdapat pada paragraf ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10 pada teks hikayat yang kami sajikan. Kenapa? Karena pada paragraf tersebut menceritakan perjalanan sang suami hingga mendapatkan mempelam yang diberikan oleh sang raja. Nah, dari sana kita bisa mengetahui amanat ataupun pesan yang disampaikan penulis, yaitu seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi warganya dan mengarahkan warga itu ke jalan yang benar. Perkenalkan kembali, saya Kadek Minda Paramita nomor absen 18 akan melanjutkan materi yaitu kaidah kebahasaan teks hikayat. Sebelumnya, ibu guru dan teman-teman juga pasti sudah sangat tidak asing dengan kata kaidah kebahasaan. Akan saya jelaskan kembali, kaidah kebahasaan merupakan aturan yang dijadikan pedoman dalam suatu bahasa, termasuk dalam penulisan suatu teks. Nah, dalam teks hikayat ini ada banyak sekali kaidah kebahasaan yang digunakan. Tetapi saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu menggunakan kata arkais. Kenapa menggunakan kata arkais? Karena dalam teks hikayat ini menggunakan bahasa Melayu klasik. Jadi kata arkais ini merupakan kata yang sudah tidak lazim digunakan di era sekarang atau kata-kata yang kuno. Contoh dari kata arkais ini merupakan jangat yang artinya keranjang. Nah, jangat ini siapa sih yang masih menggunakan di era-era sekarang? Itu yang disebutkan dengan kata yang tidak lazim digunakan di era sekarang atau kata arkais. Untuk yang pertama yaitu ada majaz simile.
Majas simile adalah majas pertautan yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Ditandai dengan kata bagai, bagaikan, seperti, serupa, dan lainnya. Untuk contohnya yaitu senyumnya manis seperti gula merah yang mencair di mulut. Nah, kalimat ini termasuk majas simile karena membandingkan dua hal yang berbeda tetapi tetap sama. Kayak senyumnya manis, ia membandingkan senyumnya yang manis serta gula merah yang mencair di mulut. Itu dua hal yang berbeda tetapi serupa gitu, kayak sama-sama manis. Majas yang kedua yaitu ada majas antonomasia. Majas antonomasia merupakan penyebutan terhadap suatu hal berdasarkan ciri khusus yang dimilikinya. Contohnya yaitu kota Yogyakarta yang dijuluki kota gudeg. Kenapa? Karena memang kota gudeg itu berasal dari kota Yogyakarta, jadi disebutnya kota gudeg. Salah satu contoh yang dapat saya sampaikan yaitu kalimat si pintar mampu mengerjakan soal matematika yang sangat sulit. Kalimat tersebut termasuk kalimat majas antonomasia karena menggunakan kata sifat yang menggantikan nama seseorang yang menjadi si pintar. Jadinya artinya itu orangnya itu pintar sehingga mampu mengerjakan soal matematika yang sangat sulit. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata-kata serapan bahasa Arab serta ungkapan klise. Nah, kata-kata serapan ini merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diserap dan telah diintegrasikan ke bentuk bahasa serta telah diterima penggunanya sesuai kaidah bahasa penerima. Contoh serapan dalam bahasa Arab yang pertama yaitu berdasarkan lafal dan arti masih sesuai dengan aslinya. Contohnya yaitu kata munafik. Dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia pelafalannya tetap sama, munafik, dan artinya juga tetap sama-sama munafik. Contoh yang lainnya yaitu kata maaf, kata takdir, dan kata-kata yang lainnya. Yang kedua yaitu lafalnya berubah tetapi artinya tetap sama. Contohnya yaitu kata makalah dari kata makalatun. Bahasa Arab pelafalannya makalatun dan di bahasa Indonesia lafalannya makalah. Memiliki pelafalan yang berbeda tetapi artinya tetap sama yaitu makalah. Contoh lainnya yaitu ada kata kamera dari kata kamera dan kata jenis dari kata jeans. Yang ketiga yaitu lafal dan arti berubah dari lafal dan arti semula. Yaitu perlu berasal dari kata fardu yang bermakna harus. Contoh lainnya yaitu logat yang artinya dialek dalam bahasa Indonesia berasal dari kata lugah yang artinya bahasa dalam bahasa Arab. Yang keempat yaitu lafalannya benar artinya berubah, yaitu siasat. Juga bermakna politik dalam bahasa Arab modern dan kalimat dalam bahasa Indonesia bermakna rangkaian kata-kata berasal dari bahasa Arab yang bermakna kata. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu adanya penggunaan majas. Majas sendiri merupakan gaya bahasa yang membuat kalimat itu menjadi lebih hidup. Ada berbagai jenis macam majas, tetapi ada 3 jenis majas yang sering digunakan dalam teks hikayat. Yang pertama yaitu ada majas simile, majas antonomasia, serta majas hiperbola. Akan saya bahas satu persatu dari majas simile. Selanjutnya yaitu ada ungkapan klise. Ungkapan klise merupakan ungkapan yang terlalu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menghilangkan makna aslinya atau menjadi tidak orisinil atau yang sering disebut dengan klise. Nah, contoh dari kalimat ungkapan klise ini yaitu kalimat seperti mencari jarum pada tumpukan jerami. Kalimat tersebut menggambarkan sesuatu yang sulit ditemukan atau dicari. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zakir Hafiz Gedek, absen 26. Dan kali ini saya akan membahas nilai-nilai dalam teks hikayat. Nilai dalam sebuah karya sastra dimasukkan untuk menyampaikan pesan atau pelajaran-pelajaran mengenai kehidupan. Hal yang sama berlaku pada hikayat, di mana cerita ini juga memiliki nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra disampaikan secara halus, sehingga pembaca seringkali secara tidak sadar telah mendapat nasihat dari cerita tersebut. Dalam hikayat, ada 5 nilai-nilai yang bisa kita dapatkan saat membacanya, yaitu meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat, berhubungan dengan budaya Melayu. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan dengan nilai yang lainnya adalah masyarakat takut akan meninggalkan atau menentang nilai-nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Yang kedua ada nilai moral. Pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Yang ketiga ada nilai religius. Nilai religius berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dengan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga dan juga neraka. Yang keempat ada nilai edukasi.
Nilai edukasi berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga latihan. Yang kelima, ada nilai sosial. Nilai sosial berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan juga kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur pembangun dalam teks hikayat. Sebagai karya sastra klasik berbentuk prosa, hikayat dibangun atas sejumlah unsur, yakni unsur intrinsik dan juga ada unsur intrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik hikayat adalah unsur yang membentuk karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri yang berkaitan dengan wujud lahirlah fisik karya sastra tersebut. Berit dalam Pertiwi 2009 halaman 48 menyatakan bahwa unsur intrinsik dalam teks hikayat terdiri dari tema, latar, alur, tokoh atau penokohan, dan juga sudut pandang pengarang. Berikut ini adalah penjelasan dari unsur intrinsik teks hikayat. Yang pertama ada tema, yaitu pokok pikiran yang menjadi jiwa dan dasar cerita. Terkadang, tema tersirat dalam lakukan tokoh atau dalam judul prosa. Untuk mengetahui tema cerita, pembaca terlebih dahulu harus membaca cerita tersebut. Tema dibedakan menjadi dua, yaitu ada tema mayor dan ada juga tema minor. Yang pertama ada tema mayor, tema yang merupakan pusat pikiran cerita. Dan yang kedua ada tema minor, tema yang merupakan rincian atau bagian tema mayor yang biasanya dapat dirumuskan dari setiap kejadian yang ada dalam cerita. Yang kedua ada alur atau plot. Alur terdiri dari atas dua, yaitu alur maju dan juga alur mundur. Salah satu unsur terpenting dalam karya sastra yang terdapat dalam alur adalah konflik atau permasalahan, sehingga cerita menjadi menarik dan membuat para pembaca penasaran akan kelanjutan cerita tersebut. Yang pertama ada alur maju, lurus atau progresif. Peristiwa diceritakan secara urut dari awal sampai akhir. Yang kedua ada alur mundur atau flashback atau regresif. Cerita dimulai dari akhir cerita atau tengah konflik, kemudian dicari sebab-sebabnya. Yang ketiga ada alur campuran atau alur maju mundur. Menggunakan dua alur yaitu alur maju dan juga mundur seperti kisah novel atau roman. Selanjutnya ada latar cerita atau setting. Sesuatu yang melingkupi pelaku atau kejadian-kejadian yang ada dalam cerita. Latar cerita mencangkup yang pertama ada latar waktu. Menyatakan kapan peristiwa tersebut terjadi. Contohnya yaitu pagi hari, malam hari pada zaman dahulu kala, tahun 45 sebelum Masehi, saat matahari terbenam, tahun 1045, dan juga lain sebagainya. Yang kedua ada latar tempat, yang menjelaskan di mana peristiwa tersebut terjadi. Contohnya yaitu hutan, di kampung, di istana, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada latar suasana, menjelaskan bagaimana keadaan saat peristiwa tersebut terjadi. Contoh latar suasana yaitu suasana yang menyenangkan, sedih, dan juga mengecam. Yang keempat ada latar alat, menjelaskan alat yang dipakai saat terjadinya peristiwa tersebut. Contoh, cangkul, pulpen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penyajian watak dan pencitraan tokoh. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibedakan atas tokoh sentral dan juga tokoh bawahan. Berdasarkan wataknya, tokoh terbagi atas tokoh datar dan tokoh bulat, dan serta berdasarkan tema, tokoh dibagi atas tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Penggambaran watak adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Ini dapat dibedakan menjadi 5 cara, yaitu yang pertama ada langsung, yang kedua dialog dari tokoh, yang ketiga dilihat dari tanggapan tokoh lain, yang keempat dilihat dari jalan pikiran tokoh, yang kelima dilihat dari tingkah laku dan lingkungan tokoh. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya dan dapat diambil sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Adalah posisi penulis dalam cerita. Sudut pandang terbagi atas sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Sudut pandang ini umumnya menggunakan kata ganti seperti aku ataupun saya pada tokoh utamanya. Dalam sudut pandang ini, penulis atau pembuat cerita seolah-olah terlibat dalam ceritanya dan dia sendiri sebagai tokoh utama yang ada dalam ceritanya. Yang kedua ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Sudut pandang ini seolah-olah si tokoh utama yang berbicara, akan tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Pada sudut pandang ini, umumnya menggunakan kata ganti seperti ia, dia, atau nama dari pelaku yang ada dalam cerita yang dibuat oleh penulis. Yang keempat ada sudut pandang orang ketiga, pengamat. Dalam sudut pandang ini, maksudnya kata dia sangat terbatas.
Penulis cerita menggambarkan apa yang dilihat dan didengar dan juga dialami dan dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Akan tetapi, hal tersebut sangat terbatas hanya pada seorang tokoh saja. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Merupakan kemampuan penulis dalam menyajikan suatu cerita yang menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya. Suatu cerita tidak terlepas dengan bahasa kias dan juga konotasi. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama ada metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, mulai dari dibandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Contohnya, seperti biasa, setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Ia adalah tulang punggung keluarga. Yang kedua ada personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia, hewan, atau tumbuhan seperti contohnya, sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contohnya, samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Angin menyambar wajahku. Nah, yang ketiga ada majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan sesuatu hal dengan lainnya secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contohnya, kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Mereka selalu bertengkar bak kucing dan anjing. Yang keempat ada hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya terjadi. Contohnya, Seraya berkata pada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja." Aku tak dapat berbicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. 5. Paradoks. Majas paradoks adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlawanan atau bertentangan. Sedangkan ironi adalah bahasa kiasan yang mengimplikasikan sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang berbeda. Bahkan ada kalanya bertentangan dengan yang sebenarnya dikatakan tersebut. Contohnya, kaya harta, miskin akhlak. Gus Dur buta tetapi dapat melihat kesengsaraan rakyat. Yang keenam adalah sinestia. Majas sinestesia yaitu majas yang maknanya mengalami perubahan karena adanya pertukaran dua indera yang berbeda. Contohnya, suara sang putri amatlah merdu. Yang ketujuh ada asosiasi. Majas asosiasi yaitu majas perumpamaan adalah majas yang tujuannya membandingkan kedua hal yang karakteristiknya berbeda namun dianggap sama. Ciri-ciri majas asosiasi adalah mengandung unsur kata bak, laksana, bagai, bagaikan, seperti seumpama. Contoh, tabiat raja dan ratu sangat keras seperti batu. Yang kedelapan ada alegori. Majas alegori adalah majas yang mengungkapkan sesuatu hal dengan cara menggambarkan. Pada hikayat, majas alegori biasanya menggunakan kalimat yang cukup panjang, terdiri dari beberapa kiasan yang membentuk satu kesatuan tersurat dengan jelas. Contoh, agama sebagai kompas sangat penting untuk bekal dalam mengarungi kehidupan yang keras, penuh badai, serta gelombang. Yang kesembilan ada simbolik. Majas simbolik merupakan majas yang menjelaskan suatu maksud dengan menggunakan benda hewan ataupun tumbuhan. Maksud penyampaian penulis dilakukan secara tersirat. Contohnya, sungguh sang putri seperti bunglon. Yang ke-10 ada antropomorfisme. Penulisan hikayat juga bisa menggunakan majas antropomorfisme, yaitu majas yang menggunakan kata berkaitan dengan manusia tetapi digunakan pada benda yang lain. Contohnya, hulu balang raja bersembunyi di dalam terowongan melalui mulut gua yang sempit. Yang ke-11 ada antonomasia. Antonomasia merupakan majas yang menyebutkan suatu hal secara tidak langsung, namun dengan menggunakan kata sifat pada objek tersebut. Contoh, si cantik, si lemah, si gemulai, si congkak. Dan yang kedua ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur di luar unsur intrinsik, namun keberadaannya memiliki peran dan pengaruh yang tidak kalah penting dari unsur intrinsik. Berikut adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama ada biografi pengarang.
Biografi pengarang menjadi pengaruh yang dapat menentukan hasil tulisan. Misalnya pengarang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, maka cerita cenderung diangkat dari nilai pengetahuan dan juga penguasaan ilmu yang diminati oleh pengarang. Biografi pengarang akan menentukan pola tulisan sekaligus yang akan memengaruhi motivasi pengarang, memengaruhi sudut pandang pembaca agar mengamini apa yang disuguhkan oleh pengarang. Contoh biografi pengarang adalah jika pengarang memiliki latar belakang ilmu seni, maka cerita yang mengangkat tentang seni yang dikemas dalam sebuah hikayat lebih menjawab. Yang kedua adalah lingkungan budaya. Lingkungan budaya menjadi unsur ekstrinsik dalam proses penulisan. Sebagai contoh, penulis yang nyaman dan tumbuh dari budaya pedesaan akan lebih leluasa untuk menceritakan berdasarkan kondisi sosialnya. Contoh, lingkungan budaya penulis yang lama tinggal di pedesaan saat menuliskan sebuah karya lebih terasa hidup ketika menceritakan suasana yang ada di pedesaan. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Begitu halnya masalah lingkungan sosial juga memiliki peran yang sangat penting. Siapa yang menyangka jika pengaruh lingkungan sosial mampu memengaruhi corak dan warna sebuah karya sastra juga loh. Contoh, hikayat tentang para wali. Maka ceritanya pun sangat kental sesuai dengan lingkungan sosial pada saat itu. Yang keempat ada keadaan zaman. Begitupun dengan kondisi zaman akan mempengaruhi corak, alur, dan segala halnya. Jadi, setiap hikayat pasti memiliki ciri khasnya masing-masing yang dapat dilihat dari kondisi zaman kala itu. Sebagai contoh, hikayat para sahabat para nabi memiliki kondisi zaman dengan hikayat para wali yang ada di Nusantara. Yang kelima dari nilai kehidupan. Nilai kehidupan pun juga menjadi pengaruh yang tidak terbantahkan. Maka tidak heran jika tiap generasi dan zaman hikayat itu diciptakan akan memiliki pesan moral yang berbeda. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Galang Satriaji, nomor absen 7. Jadi berikut ini saya akan melanjutkan materi bentuk-bentuk dalam teks hikayat. Hikayat dapat dibagi menjadi 5 bentuk. Berdasarkan cara penggambarannya, ada cerita rakyat, epos, tambeh, cara, dan roman. 1. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah hikayat yang menceritakan asal-muasal suatu tempat atau benda. Seperti namanya, cerita jenis ini lebih menitik beratkan pada cerita rakyat yang berkembang di suatu tempat atau daerah, di mana cerita tersebut menceritakan tentang asal-muasal atau cerita yang melegenda. Cara penyampaiannya pun dengan pembawaan yang jenaka, contohnya hikayat Rangmonyang. Yang kedua, epos. Epos adalah hikayat yang mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang, contohnya hikayat Perang Kempiuni. Yang ketiga, tambeh. Tambeh adalah hikayat yang banyak mengandung amanat sebagai pedoman kehidupan, contohnya hikayat Tambek Tujoh Belah. Yang keempat, cara. Cara adalah hikayat yang mirip dengan biografi. Cara fokus menceritakan seseorang yang dianggap sebagai figur terpuji, contohnya hikayat Hiyaken Tujoh. Yang kelima, roman. Roman adalah hikayat yang menceritakan masalah asmara dan rumah tangga, contohnya hikayat Putro Gambakmu. Nama saya Galang Satriaji, nomor absen 7. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi cara menyusun teks hikayat. Cara menyusun teks hikayat adalah sebagai berikut. 1. Membaca naskah secara keseluruhan dengan baik. Yang kedua, menentukan gagasan pokok dalam naskah tersebut. Yang ketiga, membuat ringkasan dari keseluruhan cerita di naskah tersebut. Yang keempat, menyusun kalimat dengan menggunakan kalimat yang jelas, menarik, dan mudah dipahami, dan mencari kata yang menarik dan sesuai dengan tema keseluruhan cerita. Yang kelima, membuat teks hikayat sesuai dengan tema dari keseluruhan cerita dalam naskah. Perkenalkan kembali, saya Kadek Winda Paramita, nomor absen 18, akan melanjutkan materi yaitu tujuan dari pembuatannya hikayat. Nah, hikayat ini merupakan karya sastra yang dibuat tergantung tujuannya. Ada hikayat yang bertujuan untuk menghibur, seperti hikayat yang tua yang dapat membuat para pembaca terhanyut dalam cerita yang ada di dalamnya. Nah, ada juga hikayat yang bertujuan untuk mendokumentasikan sesuatu seperti istilah pada kerajaan tertentu. Ada juga hikayat yang dibuat dengan jalan cerita yang dilebih-lebihkan untuk tujuan menakut-nakuti musuh dengan kerajaan dalam cerita tersebut. Karya cerita ini biasanya diminta oleh sang raja sehingga seolah-olah kerajaannya lah yang paling berkuasa. Jadi, tujuan hikayat secara keseluruhan yaitu yang pertama, sebagai sarana untuk menghibur pembaca. Yang kedua, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai leluhur. Dan yang ketiga, yaitu sebagai sarana pembelajaran sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat, yaitu sebagai sarana untuk mendokumentasikan sesuatu seperti silsilah kerajaan tertentu.
Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan terima kasih dan para Santi. Om Santi Santi Santi.